Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Harusnya semalam saya sudah bikin video untuk doa puasa Daniel, tapi ketiduran ya, karena kemarin semalam saya pulang dari doa bersama di Pasar Pong. Mari kita sama-sama terus mengambil doa puasa hari-hari perendahan diri kita. Kita percaya ada sesuatu yang di-break di alam roh, ada sesuatu pemulihan, ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh ajaib. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh Kau tak terbatas, kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, heran kuasa-Mu, oh Tuhan. Sialalah mo sandara kuriala maya sande, mengalirlah Roh Kudus, urapan-Mu mengalir di pagi ini Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu Bapa, sikarala bakarala basandara mo, sikirala morayala. Haleluya, glory, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti
kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya rabaya sekara bakara labaya se. Hindarala korobo sikiri. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami lagi. Di pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kami bawa bejana hidup kami lagi Tuhan, di sungai kehidupan-Mu. Isi lagi dengan air hidup-Mu. Mampukan kami berjalan Tuhan sepanjang hari ini lagi Bapa. Kau berikan kami kekuatan baru Tuhan. Kau berikan kami sukacita yang baru Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang ajaib Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Turunlah urapan-Mu memperbaharui roh jiwa tubuh kami. Disegarkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa kami tertanam di dalam Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, thank you Lord, haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku, saya percaya pada hari-hari terakhir ini kita lebih lagi melekatkan hati kita kepada Tuhan, selalu minta urapan baru. Di pagi hari ini jam 4 pagi, saya boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan karena semalam mungkin kecapean ya, jadi ketiduran nih pulang dari daerah Serpong. Kita doa bersama di sana, kita bangun terus komunitas doa dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita percaya dengan doa kita menarik kuasa dan kasih Tuhan. Dengan doa hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Dengan berdoa ada pemulihan, ada kuasa, ada mujizat yang dinyatakan. Ya saudara, puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan bawa saya ke YouTube sehingga banyak tempat-tempat di mana saya boleh buka ya untuk tempat-tempat doa ya saudaraku. Dimanapun kita berada, ayo biarlah rumahmu menjadi rumah Obed Edom, di mana berkat Tuhan mengalir, ya di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada mesbah doa, di mana ada kuasa Tuhan yang penuh. Disitulah berkat Tuhan tercurah ya, baik di dalam keluarga maupun perorangan. Ada sesuatu pemulihan, ada hati yang kembali kepada Tuhan. Berkat tidak hanya bicara soal materi, saudara, ada sukacita, damai, sejahtera, hati yang selalu melekat pada Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa kita bisa mengandalkan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak khawatir, kita kuat manusia roh kita, dan kita terus punya pengharapan ya. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan lebih lagi untuk mau nanti suatu hari jadi alatnya yang mulia. Setelah kita dipulihkan, kita akan memulihkan yang lain. Setelah kita kuat, kita akan menguatkan yang lain. Setelah kita mengenal Kristus, mari kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Kemanapun kita berada, menjadi saksi Tuhan, menjadi suratan Tuhan yang terbuka. Karena kita sudah mengalami proses, mengalami pertolongan, mengalami bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, saudara. Jadi saya sangat bersyukur bertemu dengan orang-orang yang on fire, bertemu dengan penginjil-penginjil, bertemu dengan orang-orang yang mempunyai visi misi sama dengan visi misinya Tuhan. Karena Tuhan bawa pas agape ini untuk agape, melekat pada kasih Tuhan ya. Jangan pernah jauh dari kasih Tuhan. Ya, masalahkah, persoalankah, atau kekayaankah, kelimpahankah, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, semalam ada kesaksian dari Ibu Yohana juga yang dari Palembang ya. Saya percaya dia juga dari penyembah berhala ya. Tiba-tiba Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk mengenal Kristus, tetapi mengalami proses yang banyak ya. Bahkan proses itu bukan dari orang-orang
lain, orang-orang di luar Tuhan, tapi justru dari hamba-hamba Tuhan. Karena itu seringkali orang-orang yang baru percaya itu polos ya, maksudnya belum mengerti. Akhirnya dikatakan, ini kata Tuhan, ini jodoh kamu, ini kata Tuhan jodoh kamu. Tapi harus tanya sendiri sama Tuhan ya, harus melekat sendiri sama Tuhan, sehingga dia polos aja mengambil pernikahan. Ternyata dalam pernikahan itulah saudara, walaupun hamba Tuhan, tetapi belum lahir baru, sehingga apa yang dikerjakannya itu sungguh-sungguh menyakitkan ya saudara. Hampir sudah dia meninggalkan Tuhan, tapi panggilan Tuhan terus ya mengikuti kehidupannya, dan sehingga dia sekarang berbalik bertemu dengan kami ya di Bukit Doa Depok ya. Di sanalah dia sekarang bisa bersama kami. Ayo sama-sama kita memberitakan Injil, ayo sama-sama kita maju terus ya dimanapun Tuhan tempatkan saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Nanti di akhir firman Tuhan yang saya sampaikan ada kesaksian semalam dari Bu Yohana. Saya percaya kita semua bergerak dimanapun, berapapun orangnya. Kita tidak melihat orang ya dari denominasi gereja apa, atau bahkan lintas agama, mau agama apa aja datang, yang penting mau berdoa ya. Jadi ada yang dari Bani Keda, dari penyembah berhala, ajak, karena kita punya teman-teman, kenalan, tetangga, rindu untuk mereka bisa mengenal Kristus. Ajak mereka ya untuk berdoa saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Kemarin juga kira-kira hari Selasa yang lalu ya, ada teman saya nih udah lama sekali ya. Waktu ini di perumahan anak saya ya, cucu saya kan perumahan masih baru ya, belum banyak yang kita kenal, tetangga-tetangga masih banyak yang belum diisi ya, masih kosong. Nah ini kemarin ketemu dengan teman lama sih ya di pasar saudaraku ya. Nah, "Hai Di Maria, saya bilang, "Ibu gimana kabarnya?" "Iya nih," ngobrol sebentar. Nah sudah lama kemudian, berbulan-bulan kemudian, dia seperti digerakkan Tuhan untuk menghubungi saya. Akhirnya dia telepon saya, Mar, ayo Mar kita bikin doa. Yuk, hayu saya bilang gitu. Rumahnya puji Tuhan lumayan ya, bisa buat persekutuan doa muat itu 15, 20, 30 orang ya saudara. Nah mulai kami, ayo kita doa dulu. Walaupun kita berdua nggak apa-apa, kita doa dulu, minta jiwa-jiwa sama Tuhan ya. Kita mungkin nanti akan doa keliling komplek apa, dan kita nanti bisa bertemu dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Ternyata kemarin kita mulai bukan berdua, tapi bisa berlima ya saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya nanti di komplek itu banyak jiwa-jiwa yang lemah, yang belum mengenal Kristus ya, bisa nanti kuat mengenal Kristus, lahir baru saudara. Ya, jadi kita harus bergerak kemanapun Tuhan utus ya, kita bergerak. Ayo buka doa-doa ya di rumah-rumah, ajak teman-teman dekat ya untuk berdoa. Karena kenapa saudara? Pada hari ini adalah hari di mana kita tinggal di penghujung akhir zaman. Jangan kita santai-santai, jangan kita lemah, jangan kita nggak ada persekutuan bersama saudara seiman. Karena di situ ada persekutuan roh, di mana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ada persekutuan roh, di mana Roh Kudus akan hadir ya. Seperti saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita harus lebih lagi mengadakan pertemuan-pertemuan doa, saudara ya, bisa sharing firman, bisa kesaksian, bisa saling menguatkan, mendoakan ya saudara ya. Jadi jangan sampai perkumpulan atau doa-doa dari pertemuan ibadah ini jangan menjadi seperti dibiasakan oleh beberapa orang, yaitu mereka yang tidak mau ya, menjauhkan diri ya. Nggak mau, males ayo doa, ayo ngumpul, nggak mau Ada juga beberapa orang yang saya ajak, katanya dibilang nanti gosip lah, nanti jelekin lah, nanti
pikirannya berarti kamu udah negatif. Saya bilang gitu ya saudara. Jangan negatif. Ya memang ada orang yang belum beres, hatinya belum lurus, masih ada iri, kesombongan, perselisihan, ya persungutan, masalah-masalah hidup, lagi stres, ya banyak. Memang nanti dalam persekutuan itu nggak selalu harus baik, ya damai, enggak juga. Justru disitulah besi menajamkan besi, orang satu dengan yang lain saling bergesek untuk pemurnian, saudara. Nggak apa-apa. Nanti suatu hari mereka akan menjadi baik, ya, ya menjadi rendah hati, menjadi persungutan lenyap, ya, kesombongan lenyap, iri hati lenyap, banyak hal yang dikerjakan yang di dalam. Ya pada saat mereka mengalami kelemahan, mengalami masalah, justru dengan doa ada kekuatan, justru dengan Tuhan ada pertolongan, saudara. Jangan cari pertolongan dari manusia, tapi kita ayo cari pertolongan, sumbernya itu Tuhan yang kita kejar, Tuhan yang kita cari. Memang Tuhan melalui orang-orang, ya, tetapi kita tidak bisa mengandalkan orang. Mungkin dalam persekutuan punya motivasi, nanti gue ditolong, gue nanti dibantu, nanti gue nanti diutangin, ya, bisa punya pinjaman. Jangan punya pemikiran-pemikiran yang negatif, ya. Tapi kita punya ketulusan hati, kerendahan hati. Tuhan, aku datang ini untuk berdoa. Aku datang ini saling menguatkan. Aku datang ini bisa saling bersaksi apa saja yang Tuhan sudah kerjakan. Nanti tiba-tiba saya bisa mendengar kesaksian-kesaksian yang ajaib, ya, dan diceritakan di YouTube Pas Agape ini, ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada hari-hari terakhir ini saatnya kita lebih lagi melekat sama Tuhan. Selagi corona aja sudah sudah lenyap lah, ya. Kita mungkin mulai bebas ke mall, tidak pakai masker, ya. Nah, pakai, ya, pergunakanlah waktu sekarang ini menguatkan, ngecas. Kalau pasukan tuh bilang isi amunisi katanya. Kalau tentara tuh isi senjatamu, ya, amunisinya. Nah, saat-saat sekarang ini baik dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan maupun dengan orang-orang sekitar kita bisa melayani jiwa-jiwa, ya, menyalurkan kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang kita terima, ya, membagikan kesaksian-kesaksian hidup kita, dan juga kita bisa saling mendoakan, ya. Sungguh satu sukacita, ya, jika kita bisa menjadi berkat, karena waktu ini adalah waktu yang singkat, saudaraku. Dan saya juga dengar banyak sekali, dan saya juga pernah dapat mimpi penglihatan bahwa tuaian sudah di depan kita, dan juga ada masa-masa kegoncangan di depan kita. Untuk apa? Harta bangsa-bangsa mengalir pada orang benar. Dan untuk apa? Untuk penuaian akhir. Jadi kita siapkan dari sekarang. Ayo buka tempat. Dan banyak orang yang bilang sama saya, "Ayo Ci Maria, di tempat ini Jakarta Selatan ini mau buka, ini mau buka." Waduh, sukacita banget. Kenapa? Bisa mementor mereka. Yang di bawah-bawah saya juga bisa mementor yang di bawahnya lagi. Jadi kita ayo ada kegerakan. Mungkin Ci Maria bisa berkeliling, ya. Karena Sabtu Minggu saya komitmen untuk mengambil pelayanan, ya. Senin sampai Jumat saya bisa ngurus keluarga, ngurus cucu, ya, ngurus suami. Ayo pergunakan waktu ini, karena waktu ini sangat singkat. Kegoncangan di depan kita semakin kuat, semakin dahsyat, tapi kita udah kuat. Isi dengan apa? Urapan Tuhan, isi dengan apa? Firman Tuhan, isi dengan apa? Persekutuan roh, saudaraku, ya. Jadi puji nama Tuhan, saya juga diberkati dengan kesaksian Bu Yohana juga. Saya juga diberkati juga dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk mengasihi jiwa-jiwa. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi jiwa-jiwa. Enggak mungkin enggak. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita membenci, ya, orang, ataupun kita nggak mau memberitakan kabar baik, atau kita tidak mau melayani jiwa-jiwa, itu berarti kasih kita belum sempurna, ya saudara. Karena tanda salib itu bangun hubungan dengan Tuhan dan bangun hubungan dengan sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan pakai kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amanat agung itu perintah Tuhan harus kita selesaikan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Saya juga kemarin bersaksi, ya, waktu di doa Serpong ini, bahwa saya tuh punya
pembantu baru, pembantu anak lah ya. Dan saya juga punya kerinduan ya, saya berdoa Tuhan supaya aku dapat mbak yang baik dan dia juga bisa nanti percaya Tuhan Yesus. Tidak ada satu kerinduan yang lain di hati saya kalau saya sudah diselamatkan. Saya juga punya kerinduan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita yang sehari-hari loh saudaraku ya. Pada saat dia datang ke tempat kami, saya urapin kamar tidur pembantu ya, dalam nama Yesus biarlah Tuhan jamah, kami minta hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan turun. Jika ada kuasa-kuasa lain yang menghalangi, menutup ya, yang dibawa spirit-spirit yang tidak baik oleh pembantu ini, di dalam nama Yesus kami putuskan semua akses-aksesnya, kami hancurkan semua kuasanya dalam nama Yesus. Ya saudara, tidak lama ya beberapa hari kemudian dia cerita sama saya, ini pembantu yang baru lagi ya saudara. Nah, kemudian pembantu ini bilang, Bu, saya mimpi Bu, katanya. Waduh, gimana mimpinya Bu? Tiba-tiba gelap katanya gitu. Terus saya berjalan di tanah yang berbatu-batu, becek ya, licin, naik turun. Dan rumah-rumah yang di sekitar jalanan yang saya lewati itu, ini saya tahu nih rumah orang yang udah meninggal, ini rumah orang yang meninggal, ini rumah orang yang sudah meninggal. Tapi dia jalan terus sampai capek, terengah-engah. Aduh, kata dia bilang, capek saya jalannya Bu, karena kayak jalannya itu berat, gelap ya saudaraku. Tapi saya lihat ibu ada di ujung sana, terus melambai-lambai tangan, ayo Bu, sini Bu. Ibu panggil-panggil, ayo Bu sini. Tapi saya lihat ibu jauh sekali saudara. Aduh Tuhan Yesus, kok bisa ya, dalam hati saya, kok ibu ini bisa mimpi seperti ini ya. Seperti orang di dalam perjanjian baru itu ya, yang orang Makedonia itu melambai-lambaikan tangan, minta bantuan, minta pertolongan. Sedangkan di dalam mimpi itu saya yang ajak, ayo Bu kesini ya. Ada terang di sini, ada keselamatan di sini, mungkin gitu ya. Dan puji nama Tuhan, biarlah saya juga terus berdoa supaya ibu ini bisa mengenal jalan keselamatan. Dan juga saya bilang, Bu, ini ada traktat ya, maksudnya saya diberikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang kenal sama saya, Bu Maria, ini banyak traktat bagikan. Iya, saya bilang Bu, ini baca aja, ini tentang Nabi Isa ya, di agama ibu juga ada tentang Nabi Isa. Biarlah ibu boleh mengenal lebih dalam, bukan nanti sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan dan juru selamat. Kita hanya berdoa, kita hanya punya belas kasihan, kita hanya punya kasih Tuhan untuk mereka yang terhilang, mereka yang jauh dari Tuhan. Biarlah didekatkan melalui kehidupan kita. Siapapun saudara yang kita kenal, baik saudara kandung. Nah, ini kemarin juga ya, ada yang nelpon saya, Bu Maria, boleh nggak nanti saya ajak nih saudara-saudara saya ke Serpong, karena dekat daerah Serpong. Oh boleh Bu, dengan senang hati. Malah mau ikut doa puasa nanti di Depok tanggal 19, 20, 21 ya saudara. Ayo cari Tuhan, ayo. Saya sangat bahagia, semangat dengan orang-orang yang antusias, semangat juga saudara, untuk apa? Untuk membawa teman-temannya, untuk membawa saudara-saudaranya yang jauh dari Tuhan, bahkan yang pindah agama. Ayo kembali kepada Tuhan, kembali pada jalan keselamatan, dan kau akan hidup ya, akan menang, akan menuju kekekalan surga yang kekal, tujuan akhir kita. Jangan tersesat, jangan salah jalan ya. Agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Yesus Kristus ya saudara. Jadi saya sangat berantusias sekali bagi teman-teman, saudara-saudara, bahkan di YouTube ini yang mendengar. Ayo kita lakukan penginjilan akhir, big harvest, tuaian besar di depan kita, di tengah nanti kegoncangan, di tengah nanti badai, masalah pergumulan, belum ekonomi, belum politik ya, bergoncang semuanya, belum sakit penyakit ya saudara. Jangan berpikir ini reda ya, tapi nanti di tahun-tahun ke depan lagi akan lebih lagi penyakit sampar, karena sudah tertulis di dalam Wahyu, 1/4 manusia akan mati karena
karena penyakit sampar. Ya seperti COVID ini, penyakit sampar itu apa? Penyakit yang menular ya saudara. Jadi ayo kita berjaga-jaga dan berdoa, mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takutkan ya. Karena sengat maut sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Ya kan, hanya kasih Tuhan yang melingkupi kita. Baik kita mati, baik kita hidup, kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Kami tidak mau menjauhi ibadah. Kami terus mau bersatu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, saling bersaksi. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ada saluran kasih dan kuasa-Mu di tangan ini Tuhan. Tangan-tangan ini, tangan yang diberkati Tuhan. Semuanya Tuhan boleh menyelesaikan rencana Tuhan. Tujuan hidup kami semuanya selesai pada saat Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sumatera Barat. Jadi dengan latar belakang keluarga yang mungkin kami sekeluarga adalah orang Chinese, biasanya penyembah berhala. Tetapi Tuhan berkata lain. Ya, sejak dalam kandungan, itu kata firman Tuhan, aku sudah memilih engkau. Dan pilihannya jatuh ke saya. Mungkin gak gampang melalui satu proses, dimana ketika saya masih lagi asik-asiknya jadi ABG, anak abang gede gitu kan, asik jalan sama teman-teman, tapi problem rumah tangga terjadi pada orang tua saya. Mereka bercerai dan saya putus sekolah. Dan itulah rasanya, pada saat itu saya merasakan rasanya dunia mau hancur ketika kita lihat papa mama kita berantem depan mata kita gitu. Tapi karena kebaikan Tuhan, mungkin sudah Tuhan memilih saya sejak dari dalam kandungan mama saya jadi anak Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan. Dan itu menjadi suatu hal yang terindah ketika saya dalam keadaan kalut dan putus asa. Ya, namanya orang China, saya apalagi kota Padang itu kecil, Bapak Ibu, nggak sedikit di sini udah gede kayak gini, kemana-mana kedengaran cerita orang, gosip nyebar. Ih, anaknya si Anu, bapaknya nikah lagi. Nah, bapak saya nikah bukan sama perempuan baik-baik, tapi perempuan ya latar belakang ya maaf kata pelacur. Gitu. Kalau di sini terkenal pelakor ya itulah zaman-zaman dulu bapak saya ternyata sudah ada pelakor banyak ya Bapak Ibu. Jadi cuma nggak ketahuan aja dan namanya belum keren. Gitu. Nah, tergoda lah bapak saya, lalu bercerai bapak mama saya. Memang di usia yang sudah tidak muda. Sebenarnya bapak saya ada banyak cucu. Saya tuh anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ya, jadi 7 cewek, 2 cowok. Nah, saya di tengah-tengah antara koper dan adik saya yang laki-laki. Tapi puji Tuhan semuanya terjadi dalam kendali dan proteksinya Tuhan. Sehingga ketetapan Tuhan itu berlangsung sampai hari ini. Sekalipun prosesnya nggak gampang juga. Nah, saya berpikir ketika saya sudah kenal Tuhan, saya ketemu dengan hamba Tuhan, saya merasa di dalam Tuhan itu wow, yang beda gitu loh. Wah, cuma baik-baik, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Di awalnya begitu. Ya, saking polosnya saya sebagai orang yang begitu mencintai Tuhan. Saya meninggalkan hidup saya, bahkan saya pernah kepikiran di saat saya sudah putus sekolah, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya siap sekolah Alkitab gitu. Tetapi lain cerita, skenario-nya berubah. Kenapa berubah? Ya ini yang saya alami, mungkin sedikit kesaksian dari kehidupan pengalaman pribadi saya. Ketika saya sudah ketemu dengan Tuhan, saya cinta Tuhan, saya pelayanan, sampai saya ikut seorang hamba Tuhan, orang kita marga lain, saya dilatih untuk melayani. Bahkan kami buat suatu drama-drama masuk ke radio-radio gitu, didengar oleh orang sekota Padang. Jadi kami dilatih dan saya ternyata
dikhususkan oleh beliau ini untuk pelayanan anak muda. Nah, sampai singkat ceritanya ternyata di titik itu ada hal yang tidak terkendali gitu ya, atau saya nggak ngerti juga, mungkin jalan Tuhan. Nah, adik dia itu dari Bapak pendeta ini, satu kali waktu beliau mengatakan, katanya ya itulah, dia berdoa katanya saya jodoh buat adik saya. Saya jujur aja ya, saya nggak mungkin bohong di hadapan Tuhan. Ini kisah saya pribadi. Nah, dan saya menikah berdasarkan apa yang diomongin oleh Bapak Tuhan tadi gitu. Tetapi yang menjadi satu hal juga, saya nggak tahu, mungkin itu harus saya lalui proses didikan, sehingga sampai detik hari ini saya melihat memang ya saya jadi terbentuk oleh kasus itu gitu loh. Dan itu menjadi satu pelayanan pribadi bagi saya untuk melayani orang-orang yang berkasus dalam rumah tangga, yang bermasalah, yang bagi anak-anak muda yang salah jalan, menikah dengan sembarangan. Dan itu Tuhan pakai saya di situ. Karena saya mengalami rumah tangga yang hancur. Jadi saya nikah bukan dengan orang biasa, tapi bukan hanya anak Tuhan, tapi seorang hamba Tuhan. Nah, prosesnya berat, dan apa yang saya alami, saya tahu secara firman mungkin nggak ada ya, nggak boleh jujur di hadapan Tuhan saya. Sampai detik hari ini saya tetap bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya melangkah, karena memang saya nggak sanggup. Karena kasusnya bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, sampai kepada fisik gitu loh. Dan itu membuat saya trauma, jadi hampir gila gitu. Saya pernah kehilangan memori 3 kali ingatan saya hilang. Tapi pada saat saya hilang, saya kayak HP gitu ya, error gitu ya, loading, lolanya itu di sinyalnya hilang gitu loh. Terus hilang, terus kita kebingungan kan. Tapi ketika itu pada saat saya ngalamin itu, saya cuma bisa berseru, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan kembalikan detik, kayak gitu aja. Oh iya, saya baru ingat loh, saya ada di sini loh. Nah, saya mau jalan pulang. Oh, baru saya ingat jalannya ke sono gitu loh. Nah, dan juga saya mengalami ketika saya dibilang kenapa itu proses yang saya harus alami yang cukup berat. Memang nggak gampang. Mungkin kita berpikir dalam Tuhan harus dididik, diproses betul, tapi tidak semua manusia kuat. Jujur, kita masih daging Bapak Ibu. Belum datang sakit cancer aja, masalah rumah tangga aja dikit, mungkin kita udah mungkin undur dari hadapan Tuhan. Apalagi saya ngalamin gitu, 7 tahun saya bertahan tapi hancur, dan saya memilih jalan pulang aja deh, balik ke orang tua. Anak saya 2, cowok cewek, saya bawa ke orang tua, saya hidup, dan saya kembali kepada proses yang masa lalu. Jadi saya pikir stop, saya nggak percaya lagi Tuhan. Jadi jujur saya bilang, saya nggak percaya Tuhan, saya tidak kenal Tuhan, dan saya tidak pedulikan Tuhan, gitu loh. Karena memang udah jujur pahit banget. Yang mungkin orang buset, ngomong aja, buset, gue mau ke gereja. Tidak ada kata gereja. Sejak detik itu saya tidak ke gereja, tidak nyembah Tuhan, tidak apalagi yang namanya pelayanan. Oh no, saya bertahun-tahun mengalami itu. Tapi dalam didikan itu, saya melihat ini yang harus Bapak Ibu pahami. Seberat apapun proses kita dalam Tuhan, satu hal yang mau saya katakan, lebih baik tetap tinggal dalam Tuhan. Amin. Di luar Tuhan tambah kacau, tambah amburadul, tambah sengsara. Nah, kalau orang Padang terkenal dengan nikmat membawa sengsara, indah gitu. Sengsara tetap sengsara selamanya gitu. Nah, ternyata jauh-jauh kalau kita benar kata firman, di luar Tuhan kamu gak bisa buat apa-apa, itu kata firman. Tapi tinggallah di dalam aku, maka Tuhan akan proteksi kita. Tuhan akan terus buat kita menjadi menang melalui proses dalam segala masalah. Dan akhirnya saya berhasil melewati itu, dan saya juga dilepaskan dari kepahitan yang jujur ya, namanya pasangan kita ya nyakitin ya. 24 jam itu benar-benar 24 jam nyakitin gitu. Aduh, ngeri. Saya nggak bisa bayangin, saya nggak mau ngomongin banyak karena memang orangnya ada di sini, di kota ini. Gitu. Nah, cukuplah masa lalu saya seperti itu, tapi saya mau bilang yang pasti Tuhan itu baik,
telah membawa saya kembali ke dalam Tuhan, bahwa saya jalan balik dengan Tuhan, sekalipun saya mengalami kepahitan yang pahit banget, dan itu melukakan seluruh hidup saya, dan saya harus bergumul kembali ke Tuhan, itu gak gampang juga. Saya harus melewati proses pengampunan sampai hari ini. Kita makanya belajar pengampunan itu diajarin 70 kali 7 kali. Jadi unlimited, gak ada batas gitu loh. Betul Bapak Ibu ya? Pengampunan itu gak ada batas. Sampai detik hari ini, aduh, gara-gara anak kadang-kadang masih loh, kita masih kontak, saya masih sudah berdamai dengan beliau. Anak-anak sudah dewasa, kita tetap kontekan, tetap juga karena ada juga masalah gitu. Istilahnya kalau ada bahasa-bahasanya yang nyakitin saya, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Karena saya mau belajar melepaskan pengampunan. Kalau enggak, saya sudah pasti punya segala penyakit dalam tubuh saya. Tapi hari ini saya sehat, saya kuat, itu karena bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Tuhan yang menjadikan saya mampu berdiri sampai detik hari ini dan kembali melayani dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat baik. Jadi nggak ada istilahnya, kalau boleh saya kasih satu pesan, tidak ada waktu kita yang harus kita buang di luar Tuhan. Sesibuk apapun, sesulit apapun, seberat apapun proses masalah hidup kita, tetap ayo cari aja Tuhan, maka engkau akan hidup, itu kata Firman. Dan sekalipun kalaupun engkau mengalami proses dan membuat imanmu hancur, saya sempat ngalamin itu. Kenapa saya bilang benar-benar iman saya kembali hilang gitu. Benar-benar saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang tidak ada Tuhan dalam hidup saya. Lebih parah daripada penyembah berhala saya waktu itu. Saudara saya masih nyembah, ayo lu nggak ke gereja? Saya nggak. Jadi orang ini dia apa namanya kalau sama orang musyrik gitu ya, begitu, murtad gitu kan. Saya nggak ada. Tapi saya katakan, sekalipun imanmu harus hilang, ingat satu hal, bahwa kita harus berjalan terus dengan iman kepada Tuhan. Dan saya mendapatkan satu firman, setiap hari ketika saya kembali ke Tuhan, itu adalah Roma 4 ayat 18. Kita ingat Abraham, sekalipun imannya dan tubuhnya semakin lemah, semakin tua, tapi imannya tidak pernah lemah. Nah, itu yang membuat saya selalu bilang, oh Tuhan terima kasih. Kalau muncul kelemahan saya secara fisik, secara tubuh ya, kita pasti lemah. Proses saya masih belum selesai Bapak Ibu. Anak saya yang cowok masih saya harus doakan terus untuk bertobat, untuk kenal Tuhan. Sudah sempat kemarin sekolah pendeta, dia lari lagi. Aduh, saya berdoa aja, Tuhan apa maunya rencana Tuhan. Aku pasrah Tuhan. Tapi itu gak akan buat imanku goyah. Itu gak akan buat imanku lemah. Karena aku tahu Tuhan punya rencana yang baik. Yuk kita jalan sama Tuhan dengan iman hari-hari ini. Jangan lepaskan imanmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, sekalipun gunung es berdiri di depan kita, terobos saja gunungnya. Amin. Nah, karena firman Tuhan katakan, kalau kita berkata kepada gunung, tercampaklah engkau ke dalam laut, maka gunung akan tercampak. Dengan apa? Iman. Ya, Bapak Ibu, selamat melayani Tuhan, salam kenal dari saya, dan kami juga datang gak sendiri. Itu anak rohani saya yang kita didik, yang kami pelayanan di Padang dengan dia. Kalau dia juga ada bersama dengan kami, yang kita semua di sini. Tuhan berkati, terima kasih.